Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, perkuliahan kita, perkuliahan kita hari ini meneruskan yang kemarin ya, masih dengan CRUD. Kalau yang kemarin kita sudah membuat satu database, satu tabel. Nah, untuk yang database dengan tabel, boleh kalian modifikasi sesuai dengan keinginan kalian seperti apa gitu ya. Nah, yang saya contohkan di sini hanya dasarnya saja. Kalian boleh rubah sesuai dengan keinginan kalian, baik namanya maupun isi tabelnya di ya item-item tabelnya. Oke, yang kemarin CRUD-nya adalah create. Nah, sekarang dari CRUD yang kedua yaitu read. Nah, kalau yang kemarin kalian sudah buatkan, ya, buat satu database dengan buat tabelnya, coba isikan datanya. Ya, isikan datanya. 5, 10 misalkan, pokoknya isikan aja datanya. Ya. Nanti kalau sudah kalian isikan, baru nanti kita akan tampilkan datanya. Ya. Tampilkan datanya betul atau tidak, nah ini tergantung dengan data yang kalian input. Ya, kalau misalkan datanya sudah diinput ada 5, ya dia harus muncul 5. Kalau 10, ya dia harus muncul 10. Jangan sampai kalian inputnya 5, nanti yang munculnya cuma 3, 4, ya, kurang dari 5. Nah, oke. Saya share dulu materinya. Oke. Ingat kontrol panel, kontrol panelnya diaktifkan untuk yang Apache dengan MySQL-nya. Ya. Nah, untuk database, database-nya masih tetap atau tabelnya menggunakan tabel yang kemarin, ya, di mana di situ ada kode barang, nama, harga, jumlah, dan kode supplier. Nama tabelnya adalah barang, ya, itu yang kemarin. Nah, sekarang kita akan coba menampilkannya berupa list, misalkan seperti ini nih, ya. Data barang PT Raja Wali Timur, kode barangnya, nama barangnya, harga satuan, jumlah, dan kode supplier. Ya, kita ingin menampilkannya seperti ini. Ya, itu yang pertama, ingin menampilkan seperti ini. Nah, kalian juga boleh modifikasi. Ya, nanti ada file yang keduanya, ditampilkan hanya satu barang saja, di mana di situ kode barang, nama barangnya, harga satuan, jumlahnya, dan jumlah stok gitu ya, dan kode suppliernya. Ya, misalkan itu. Jadi yang ditampilkan misalkan record pertamanya gitu ya. Nah, record pertama itu. Nah, kalian masukkan di situ. Yang dicari bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan kode barangnya. Nanti muncul di situ kode barangnya ini, nama barangnya, harganya, jumlah stoknya, dan kode supplier. Jadi bisa kita modifikasi, bisa keseluruhan seperti ini, atau hanya satu record saja. Itu ya. Oke, kita lihat filenya untuk menampilkan data. Ya, kita meneruskan yang kemarin ya, ingat. Ini ada satu tampil.php. Tampil.php. Oke, tampil.php isinya adalah di sini data barang, ya, data barang. Nanti akan ada di bagian atas ada tulisan, berarti di sini adalah headernya, ya. Kemudian di bawahnya ada PT Raja Wali Timur. Boleh kalian ganti dengan sesuai keinginan kalian. PT-nya PT apa? Ya. Kemudian di bawahnya ada kode barang, nama barang, harga satuan,
jumlah stok dan kode supplier. Ya. Nah, sebetulnya di bagian center sampai ke bagian sini, ya, di bagian center ini ke bagian di bawah sini, ini adalah bagian dari HTML. Ya, HTML. Nah, di bagian bawahnya ini adalah PHP. Jadi ada tandanya ini. Ya, PHP. Tanda tag, tanda tanya PHP, kemudian di bawahnya tanda tanya tag close. Ya, ini adalah PHP-nya seperti ini. Oke. Con sama dengan MySQL underscore connect. Ini menghubungkan MySQL connect ini adalah fungsi untuk menghubungkan si file yang HTML ini dengan apa namanya lokal hostnya, ya, masuk ke servernya, ya, masuk ke servernya. Nah, nih localhost atau boleh diganti menjadi 127.0.0.1. Kemudian koma adalah root, ini usernya adalah root, koma ini kosong, ya, karena kita menginstal SAM biasanya tidak memasukkan password, jadi rootnya password rootnya adalah kosong, ya, password rootnya kosong. Nah, kalau kalian menginstal di servernya yang resmi, ya, atau server kalian hosting di luar, biasanya nama di sini bukan root, tapi nama user kalian, ya, nama user kalian. Nah, nama user ini disetting sebagai administrator yang bisa masuk ke server, gitu ya, dengan passwordnya yang tertentu. Ya. Kemudian mySelectDB. Nah, MySQL select DB. Nah, ini untuk menghubungkan ke database-nya. Database-nya kalau di sini adalah Akbu. Tapi saya bilang kemarin bahwa kalian boleh namanya masing-masing, ya, tidak mesti Akbu. Okay? Tidak mesti Akbu, tapi boleh dengan nama database yang lain. Ya, jadi ini harus disesuaikan. Kemudian ini ada satu variabel namanya SQL, ya. Di bawahnya ada SQL select kode barang, ya. nama barang, harga satuan, jumlah stok, dan kode supplier from barang, from tabel barang. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Select kode barang harus sama dengan yang kita bikin, ya, tabelnya. Lihat item-item di tabelnya, apakah kode BRG, kode underscore BRG, atau kode barang, gitu ya. Nah, sesuai dengan yang kalian bikin. Begitu juga dengan nama, hanya nama sajakah, atau nama BRG, atau nama barang. Ya. Harga, begitu juga harga satuankah, harga barang, atau harga BRG. Ya. Kemudian jumlah, kemudian kode supplier. Ya. From tabel barang, apakah ditulis kalian TB barang atau TB BRG? Ya, ini disesuaikan. Nah, di sini adalah nama tabelnya. Oke. Kemudian di bawahnya ada variabel hasil. Ini adalah satu fungsi yang mengquerykan, ya, SQL query, ini SQL, di sini ini variabel yang ini, ya. Kemudian disangkutkan dihubungkan ke ini, ya, con, ya, yang mana con ini adalah localhost, root, dan password. Jadi ini menghubungkan ke sini, ya. Jadi yang select ini menghubungkan ke bagian sini, MySQL connect, ya, sambungkan. Kemudian di bawahnya ada row
MySQL fetch row hasil. Hasil adalah ya. Nah, kemudian jika row sama dengan true, ya, ini artinya jika row sama dengan true, maka lakukan adalah ini, list. Jadi row, tampilkan list, nama kode barang, nama, harga, jumlah, dan kode sama dengan row, kemudian echo. Nah, di sini ada HTML lagi nih, ya, HTML tagnya tr dengan td, nanti ada garis-garis tadi ya untuk kolom dan row-nya, kemudian kode barang, nama, harga, jumlah, dan kode supplier. Ingat, sesuaikan dengan nama item tabel yang kalian bikin. Ya, while row sama dengan MySQL fetch underscore row hasil. Ya. Oke, itu. Jadi nanti hasilnya kan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke ya, sini. Jadi kuncinya ada di sini ya. Nah, ini untuk membuat satu list. Oke. Nah, kalau kalian ingin membuatnya apa namanya? Kalau tadi kan kolom dengan row, kalau kalian bentuknya seperti form, maka di bagian ini list nih atau echo-nya ini kalian rubah saja bagian echo ini, ya. Ini. Berarti nanti bentuknya seperti form. Kode barang, di sininya kode apa di sebelahnya. Kode ini tulisan kode barangnya, di sini kodenya. Kemudian di bawahnya lagi ada nama barangnya, ini nama barang, variabel nama barang, harga, variabel harga, jumlah, variabel jumlah, dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk yang per satu record. Ya, per satu record. Oke, itu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Jadi untuk mengerjakannya hanya script satu halaman ini saja. Ya, kalian boleh modifikasi. Oke, silakan. Permisi Pak. Ya. Kalau dolar kode barang itu kan variabel kode barang tuh yang Betul. mana? Nggak ada Pak. Kenapa? Yang list kan tuh variabel kode barang. Betul. Nah, itu tuh mana? Nggak ada variabelnya Pak. Nggak dideskripsiin gitu. Oh, boleh kalian tambahkan sesuai dengan apa yang kalian bikin. Kode barang atau kode BRG, ya, kode BRG atau kode barang atau kode underscore barang. Nggak Pak, maksudnya tuh ini Pak, kayak misalnya dollar row sama dengan MySQL fetch row, kan? Untuk variabel row. Nah, untuk variabel kode barang nggak ada Pak. Row yang di sini maksudnya. Nah, kan itu ada atasnya tuh ya, bagian dari koneksi. Nah, untuk kode barang kan nggak ada. Nggak ada kode barang sama dengan apa gitu. Oh, enggak. Nah, kalau yang ini kan bentuknya adalah list seperti ini. Ya. Nah, sedangkan yang di sini, ya, ini bentuknya ke yang tadi. Kalau yang kemarin, ada dia pengalihan dari satu kode untuk input, ya, untuk input ditampilkan. Nah, kalau yang di sini karena datanya sudah ada di database, maka ini hanya mengambil data, ya. Jadi di sini yang cerita ini adalah mengambil data yang sudah ada di database atau di tabel gitu. Kalau yang kemarin ada kita input gitu. Nah, kalau kita input berarti nanti ada satu halaman input ini menghubungkan ke database, ya.
menghubungkan ke database. Menghubungkan ke database ada deskripsinya, kode barang sama dengan kode barang, ya, atau dolar pos kode barang gitu ya. Itu artinya kode barang yang di sebelah kanan sama dengan itu ngambil dari form inputnya, ya, dari form input. Nah, yang dolar underscore post itu kode barang itu ngambil dari form input sama dengan ke variabel kode barang yang ada di PHP-nya, gitu ya, yang ada di PHP-nya. Jadi agak berbeda. Nah, kalau yang di sini ceritanya adalah datanya itu sudah ada di dalam tabel database. Kemudian script yang ini adalah mengambil datanya. Makanya di sini ada select kode barang, nama, harga, jumlah, dan kode supplier dari tabel barang. Ya, ini adalah nama tabelnya. Ini adalah item dari tabelnya. Gitu. Ya. Kalau ada kalian bisa kan membedakan nama tabel dengan nama item yang lain pakai TB ya ditulis di sini TB atau TBL gitu ya, beda-beda tergantung kebiasaan kita. Saya misalkan sering menggunakan di sini TBL barang, ya TBL barang. Nah, TBL-nya huruf kecil, barangnya B-nya huruf besar, ya TBL barang. Misalkan atau TB barang. Nah, itu untuk menandakan tabel, gitu ya, supaya saya nggak terlalu pusing dan bisa membedakan mana item dengan mana nama tabel, gitu ya. Oke, itu barangkali ya. Jadi kalau yang di sini ceritanya adalah mengambil datanya dari dari database ya. Kalau yang kemarin ada kode barang sama dengan dolar pos kode barang, nah itu mengambil datanya dari form input gitu. Oke, itu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi mangga? Nanti bahan ini saya share ya. Nah, yang kalian perlu bikin adalah pertama kalian bikin halaman indeksnya ya. Kalian bikin halaman indeksnya. Menu-menunya di situ ada untuk input barang, nanti untuk view, untuk update, untuk delete. Gitu ya. Menu-menunya harus ada itu. Nah, yang kemarin untuk input datanya sudah ada formnya. Yang sekarang adalah untuk menampilkan datanya yang ini. Ya, nanti untuk update dan delete dia menyusul. Tapi sekiranya harus ada itu. Ya. Ya, jadi kalian bikin satu tampilan, ya, bikin satu tampilan, di mana tadi ada menu-menunya untuk input barangnya, untuk view barangnya, nanti untuk delete dan update. Oke, nah nanti dihubungkan link ya dari menu tadi, hubungkan, kasih link ke file-file yang kalian bikin. Kalau input data berarti input ke file yang kemarin kalian bikin, ada formnya. Ya, jadi kalau diklik menu dari itu untuk input data akan tampil form yang kalian bikin kemarin. Kemudian untuk view nanti terhubung dengan ini adalah file tampil.php. View data berarti ke tampil.php. Ya, dan yang lainnya menyusul. Nah, kalian bikin seperti itu ya. Kalau mengenai data database-nya atau isi itemnya, tabelnya apa itu boleh terserah kalian masing-masing. Ya, hanya ikuti saja ini. Mau sama persis dengan ini silahkan. Gitu ya. Nah, nanti di akhir kalian bisa kumpulkan ke saya bahwa aplikasi kalian sudah jadi. Ini aplikasi dasar kecil saja. Gitu. Kalau kalian mau modifikasi silahkan. Oke?
Gitu ya. Baik, Pak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Pak, Ya? Pak, kalau misalnya yang diinputinnya bebas, maksudnya gimana, saya boleh, Pak? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ada lagi? Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Mohon izin, Pak. Ya. Untuk record yang minggu kemarin, apakah sudah bisa diakses, Pak? Oh, iya. Oke. Hari ini saya lupa untuk upload rekamannya. Oke, nanti saya upload ya hari ini ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi silakan. Untuk saat ini cukup mungkin, Pak. Oke, cukup. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Oke, rekamannya akan saya upload ya hari ini. Oke, terima kasih.